Nah, kalau kita bahas tentang bullying di anak remaja terutama nih, misalnya ya anak sekolah lah. Seringkali kita bingung, sebenarnya anak kita sedang dibully atau anak kita yang belum bisa stand up for themselves. Kita lihat pelan-pelan. Yuk. Jadi misalnya kalau anak itu datang ke rumah, kemudian dia lapor sama orang tuanya. Mama, tadi aku diisengin sama A. Mamanya harus memastikan apa yang dilakukan sama temannya. Dan kemudian apakah temannya itu terus-menerus yang ngisengin anak itu lagi. Atau apa bentuk yang terjadi, diisenginnya seperti apa. Karena kita perlu meluruskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bullying. Dan bagaimana kita membekali anak supaya dia bisa mengatasi hal-hal yang tidak nyaman yang terjadi antara dia dan temannya. Ada step-step tertentu yang bisa dilakukan supaya anak-anak punya rasa dan kekuatan untuk stand up for themselves. Pertama, dia harus bisa bilang tidak atau say no. Anak harus bisa bilang kalau diisengin dan tidak nyaman, dia bilang, aku nggak suka dibeginiin. Yang kedua, kalau terjadinya di sekolah, anak-anak harus diajarkan juga untuk melapor pada orang dewasa di sekitarnya, baik itu gurunya atau siapapun orang dewasa yang berada di sekitarnya. Jadi kalau dia sudah 3 kali bilang no, kemudian itu masih terus terjadi, dia harus cepat lapor, dia harus cerita seperti apa dengan sejujur-jujurnya. Saya yakin dia semakin hari akan semakin tangguh dan bisa menghadapi persoalan sosial dengan baik.